Mana Mas? Aku mau keluar kota, mau ngurus cabang yang di luar. Mas, ini ada undangan dari teman aku, undangan pernikahan. Kita harus datang, Mas. Kamu aja yang datang, aku nggak bisa. Nggak bisa gitu dong, Mas. Aku kan butuh ditemenin sama kamu. Kamu pikir, kamu peduli sama aku pas aku butuh kamu? Kamu tuh selalu sibuk, nggak pernah peduli sama aku. Itu nggak bener, Mas. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Sudahlah, nggak usah dibahas. Ya udah, aku bantuin bawa kopernya. Nggak usah. Mas, tunggu dulu, Mas. Aku minta maaf, aku memang salah sama kamu, tapi kamu jangan kayak gini sama aku, Mas. Mas, aku mau pergi ya. Mas Bayu! Mas Bayu, tunggu dulu, Mas! Mas, jangan pergi, Mas! Mas, tunggu dulu, Mas! Mas, tunggu dulu, Mas! Stop! Mas, jangan pergi, Mas! Mas! Mas, jangan pergi, Mas! Selamat. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini cara untuk hancurkan aku. Halo Mbak Kirana. Halo, Ren. Mbak. Ren, Mbak Kirana kenapa? sebentar lagi gaun pengantin kamu selesai ya, Ren. Akhirnya gaun pengantin aku udah jadi. Sendiri di sini. Mbak. Mbak Kirana baik-baik aja kan, Mbak? Kini ku harus pergi jauh. Aku baik-baik aja, Ren. Makasih ya. Mbak. Walau tanpa kamu selamanya. Selamanya. Mbak kenapa nggak langsung ngomong sama Rena waktu lagi teleponan? Saya udah mau ngomong, Mbak. Tapi nggak tahu, saya nggak ngerti. Kata-katanya itu kayak nggak bisa keluar, Mbak, dari mulut saya. Kayak ketahan gitu, Mbak. Saya nggak paham. Terus Mbak, gaun pengantin yang Mbak jahit dan belum selesai itu kelanjutannya gimana, Mbak? Nah, jadi ini nih Mbak Rena, model-modelnya kamu bisa pilih. Gaun akan kamu pakai sekali seumur hidup. Jadi harus kamu pilih yang tepat, yang paling cocok, yang paling kamu suka. Mbak, mau nggak jadi kakak aku? Kirana, Mama malu banget Kirana. Mama itu tadi acara arisan, semua teman Mama bawa cucunya. Cuma Mama doang yang gak bawa cucu.
Iya dong sayang. Kamu minta apa aja, pasti aku kasih. Mas, kamu lagi teleponan sama siapa? Teleponan sama temen? Gak mungkin sama temen ramah banget kayak gini, Mas. Mesra banget kayak gini. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang telah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Ku tak mungkin kembali pada dirimu. Dengan luka hati yang telah kau beri, sudah cukup kau buat aku begini. Hilang rasa cintaku pada kamu selamanya. Oh. 1, 2, 3. Oke, jadi gaya. 1, 2, 3. Ya. Sekarang ganti gaun pengantin ya untuk sesi selanjutnya. Emang gaun pengantinnya udah ada? Mbak desainernya sih katanya mau langsung anterin ke sini, Mas. Tapi nah, ini mbaknya udah datang. Mbak, maaf ya Mbak ya. Aku jadi ngerepotin Mbak harus sampai langsung datang ke sini. Gak apa-apa. Semoga pernikahan kalian bahagia ya. Makasih Mbak. Oh iya, Mas, kenalin, ini Mbak Kirana, desainer yang merancang gaun pengantin aku. Dan Mbak Kirana, kenalin, ini Mas Bayu, calon suami aku. Mbak Kirana tuh baik banget Mas, dia udah aku anggap sebagai kakakku sendiri. Ini gaun. Selamat ya. Semoga pernikahan kalian langgeng. Kalau gitu aku pamit duluan pulang ya. Sekali lagi selamat atas pernikahan kalian. Dan aku doakan semoga kalian cepat-cepat dapat momongan. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku. Makasih Mbak. Sama-sama. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Kini ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu.
Gaun pengantinnya bagus banget. Oh iya sayang, bagus banget. Kamu pasti cantik pakai gaun ini. Ya, kalau gitu aku ganti dulu ya, Mas. Iya sayang. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua telah terjadi. Kini ku harus pergi jauh dari. Banyu udah datang. Ku ingin bahagia. Kenalin, ini Mas Bayu, calon suami aku. Ku tak mungkin kembali pada dirimu, hilang rasa cintaku pada kamu selamanya. Kamu mau kemana? Aku mau pulang ke rumah bapakku, Mas. Jadi, kamu bener mau pisah dari aku? Enggak. Aku nggak mau pisah dari kamu. Ya terus aku mesti kayak gimana, Mas? Aku nggak sanggup lihat kamu nikah sama Rena, Mas. Selama 3 tahun, aku pengen punya keturunan. Tapi aku cinta sama kamu. Aku dan Mama pengen punya keturunan. Supaya Adi ngelanjutin garis keturunan aku. Gak bisa, Mas. Gak bisa. Gak mungkin aku batalin pernikahan. Beberapa hari lagi, aku harus nikah sama Rena. Gimana kalau kita jalani dulu ya? Gak mau. Aku nggak mau dipoligami, Mas. Lebih baik aku yang ngalah, Mas. Aku pamit, Mas. Enggak, Kiran. Kirana! Kirana! Emangnya kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Buktinya, kamu balik lagi kan? Kirana. Selamat siang, Pak Bayu. Siang? Bapak siapa ya? Saya dari pihak bank. Bapak sudah menunggak beberapa bulan. Rumah ini kami sita. Saya mohon jangan, Pak. Saya siap bayar, Pak. Saya siap untuk membayar cicilannya lagi, Pak. Mohon maaf, Pak Bayu. Kredit Anda sudah macet. Silakan formasi barang-barang Anda. Kami tunggu sampai malam ini. Pak, jangan, Pak. Saya janji, Pak. Saya akan cicil, Pak. Pak. Pak, kasih saya waktu, Pak. Mbak. Mbak maafin aku ya, Mbak. Aku gak tahu kalau Mas Bayu itu ternyata suami Mbak. Mbak, aku ngerasain, aku tahu gimana rasa sakitnya Mbak. Aku sudah batalkan pernikahan aku dengan Mas Bayu.
Dan aku akan melanjutkan kuliahku ke luar negeri. Tapi aku berharap, Mbak, kalau Mbak akan tetap menganggap aku seperti adik Mbak. Sama seperti aku selalu menganggap Mbak itu sebagai kakak aku, Mbak. Mbak, aku pamit ya. Tolong jaga kesehatan Mbak ya, Mbak. Akhirnya saya memilih untuk memaafkan Rena, Mbak. Karena dia nggak bersalah. Justru dia adalah korban dari mantan suami saya, Bayu. Orang yang pernah saya percaya. Berarti Mbak udah nggak pernah berhubungan lagi sama mantan suami Mbak? Saya nggak tahu, Mbak. Udah lama lost kontak. Dan jujur, saya memang udah gak mau tahu lagi, Mbak. Udah cukup, Mbak, semua yang udah saya alami. Iya, Mbak. Dan bagaimana Mbak hubungannya dengan Rena? Kita justru jadi teman dekat, Mbak. Sekarang kita berteman. Hah? Berteman, Mbak? Iya. Bahkan kita sekarang bikin usaha bersama, Mbak. Kita bikin butik dan alhamdulillah sekarang kita udah memiliki beberapa cabang. Kisah Mbak tuh bener-bener hebat, sangat menginspirasi. Tetap ya Mbak ya, kamu jadi perempuan yang hebat dan kuat. Amin, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Pemirsa, sungguh tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang kita cinta. Apalagi saat ketulusan dan kebaikan hati kita justru dimanfaatkan untuk merayakan sebuah pengkhianatan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang saling menjaga, bukan yang menyimpan rahasia dan menyembunyikan luka di balik janji-janji manis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga hati, karena hidup tidak selalu seadil yang kita harapkan. Tetapi kita bisa memilih untuk tetap kuat dan melangkah.